Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kariba, semoga pada kesempatan kali ini masih saya jumpai dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai peternakan tentang penyebab anakan sulit keluar dari cangkang. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan menggunakan mesin tetas dalam peternakan sangat membantu meningkatkan kapasitas produksi hewan ternak yang kita pelihara. Dengan menggunakan mesin tetas, siklus produksi dapat dipercepat. Karena tugas indukan betina untuk mengerami telurnya sudah diambil alih oleh mesin tetas, maka indukan akan segera memproduksi lagi seminggu kemudian. Pada indukan ayam atau burung dengan sifat mengeram yang tinggi, sifat-sifat mengeram biasanya terjadi lebih lama. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan upaya mengacaukan hormon progesteron dengan cara membuatnya stres atau merasa terganggu. Dalam dunia penetasan telur, baik itu telur unggas maupun telur burung, seringkali ditemui sebuah kondisi di mana embrio tidak dapat memecahkan cangkang telur. Ada embrio yang mati di dalam telur, ada juga embrio yang masih bertahan hidup di dalam cangkang telur walaupun cangkang telur tidak dapat dipecahkan oleh embrio tersebut. Embrio yang masih hidup dalam cangkang telur dengan kondisi telur tidak dapat dipecahkan biasanya terjadi pada jenis unggas. Pada penetasan burung, jarang sekali terjadi embrio masih hidup di dalam cangkang yang tidak terpecahkan. Yang ada seringkali embrio mati. Untuk memecahkan cangkang telur dibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam dari titik retakan awal sampai pada titik retakan yang dapat memutus cangkang telur. Dengan paruhnya, embrio yang berada dalam telur akan berputar membuat retakan demi retakan yang akan memecah cangkang telur tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab embrio tidak dapat memecahkan cangkang telur, di mana antara faktor satu dengan faktor yang lain saling berkaitan. Faktor-faktor penyebab embrio tidak dapat memecahkan cangkang telur ini dapat dijadikan rujukan dalam melakukan evaluasi tingkat keberhasilan penetasan, sehingga kita dapat memantau grafik tingkat kesuksesan dalam penetasan. Dengan mencatat proses penetasan dari waktu ke waktu dan mengamati grafik penetasan tersebut secara teliti, kita akan lebih mudah mencari penyebab kegagalan dalam penetasan telur yang kita lakukan. Usia indukan ayam atau bebek penghasil telur tetas sangat berpengaruh pada hasil penetasan. Semakin mudah indukan, maka semakin besar kegagalan pada penetasan. Usia indukan yang ideal adalah 7 bulan ke atas. Indukan yang masih muda belum memiliki alat reproduksi matang untuk menghasilkan telur tetas berkualitas. Telur pertama yang dihasilkan dari ayam darah atau ayam yang baru bertelur juga cenderung tidak dapat menetas secara baik. Kalaupun menetas, biasanya anak ayam yang dihasilkan memiliki pertumbuhan yang kurang bagus. Indukan ayam atau bebek pada peternak Anda, apakah pernah menderita penyakit seperti tetelo atau ende? Kalau indukan pernah menderita penyakit tersebut kemudian dapat disembuhkan, biasanya ketika menghasilkan telur tetas bukan merupakan telur tetas yang berkualitas. Embrio sering mengalami kegagalan dalam memecahkan cangkang telur secara sempurna karena embrio yang dihasilkan bukan embrio yang sehat. Sehingga ketika tidak sanggup untuk memecahkan cangkang telur dari titik retakan awal sampai titik retakan akhir. Rendahnya nutrisi dalam ransum. Kebutuhan nutrisi selain diperlukan untuk bertahan hidup, juga untuk memproduksi telur. Semakin rendah kandungan nutrisi dalam makanan, maka akan semakin rendah kualitas embrio yang terdapat di dalam telur. Lakukan evaluasi kandungan nutrisi pada ransum
apakah sudah memenuhi kebutuhan indukan penghasil telur atau masih jauh dari kebutuhan. Apabila kandungan nutrisi dalam ransum masih rendah, tentu menjadi hal yang wajar jika kemudian embrio tidak dapat memecahkan cangkang telur. Lamanya penyimpanan telur tetas. Maksimal penyimpanan telur tetas adalah 7 hari sejak dari pertama telur keluar dari tubuh indukan ayam atau bebek. Semakin lama penyimpanan telur, maka semakin besar juga tingkat kegagalan dalam penetasan. Dari pengalaman wira ternak, ada beberapa telur di mana embrio tidak dapat memecahkan cangkang telur. Jika mempunyai ruangan khusus dengan temperatur dan kelembapan yang dapat diatur, telur dapat disimpan selama 14 hari, tapi hasilnya tetap lebih bagus yang disimpan selama 7 hari. Kelembapan dalam mesin tetas. Apabila induk betina penghasil telur adalah indukan yang sehat dan tidak mempunyai sejarah terserang penyakit, usia indukan sudah lebih dari 7 bulan dan telur yang ditetaskan adalah telur periode peneluran kedua dan seterusnya. Nutrisi dalam ransum sudah sesuai kebutuhan indukan penghasil telur tetas. Penyimpanan telur tetas tidak melebihi 7 hari. Maka kemungkinan terakhir adalah kurangnya kelembapan pada mesin tetas. Semakin rendah kelembapan dalam mesin tetas, maka akan semakin keras cangkang telur yang ditetaskan. Semakin keras cangkang telur, semakin kesulitan embrio di dalam telur tetas untuk memecahkan cangkang tersebut. Rendahnya kelembapan dalam ruang mesin tetas juga menyebabkan embrio mengalami dehidrasi dan kekurangan cairan yang ada di dalam telur. Keringnya cangkang telur ini sering menyebabkan embrio tidak dapat berputar 360 derajat untuk membuat titik-titik retakan yang akan memecahkan telur tersebut. Bahkan pada kelembapan yang sangat rendah, tubuh embrio menempel pada dinding cangkang telur bagian dalam. Apabila kelembapan terlalu tinggi juga akan menyebabkan kegagalan dalam penetasan. Hal ini dapat kita lihat di mana embrio di dalam telur penuh dengan air yang menyebabkan tenggelam dan mati. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih karena telah mendukung channel ini dan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam ternak.